Nanti insya Allah materinya akan saya share di YouTube. Baik, pada sorry kok pagi. Pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai psikologi dan komunikasi. Bukan dan ya, tapi lebih apa sih hubungannya antara komunikasi dan psikologi. Jadi memang latar belakang pendidikan saya di psikologi ya. Baik, saya akan share dulu materinya. Nanti ada perkenalan di sini. Sudah terlihat ya materinya ya, teman-teman ya. Sudah bisa lihat. Oke. Nah, ini ya, ketika psikologi bertemu komunikasi. Kadang bukan isi pesan yang bikin sakit, tapi cara nyampainya. Oh, cara sampainya ke audiens itu. Permasalahan di situ. Ternyata memang sangat relevan ya antara ilmu psikologi dan ilmu komunikasi itu mereka saling mendukung satu sama lain. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dan inilah saya. Nama saya Lailia Mafluha. Panggil saya Leli. Saya seorang entrepreneur, konsultan, konselor, dan trainer. Pendidikan formal saya di fashion dan psikologi. Ya, itu pendidikan formal yang berijazah resmi gitu ya. Kalau pendidikan non formal saya di public speaking dan entrepreneurship. Saya mempelajari ilmu public speaking dan entrepreneurship dari certified atau sertifikasi-sertifikasi yang saya ikuti, berbagai macam pelatihan, dan sudah berbasis BNSP gitu. Dan saya sekarang tinggal di Bogor gitu ya. Itu saya. Itulah kenapa saya ingin banget gitu ya ngobrolin tentang ilmu komunikasi dan psikologi itu saya akan relevankan karena saya belajar ilmu psikologi dan saya juga ada certified di public speaking sehingga saya relevansikan sehingga itu adalah menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Oke, sebelum kita bicara tentang ilmu eh, komunikasinya gitu ya, ini bisa dibaca ya, coba ada yang mau baca? Silakan siapa volunteer yang mau baca ini? Silakan. Yuk, siapa mau baca ini? Boleh nggak saya? Oh enggak, Oh, silakan. silakan yang itu tadi. Ya, enggak silakan, Teh Diani. Tadi Mbak Sri bukan yang mau baca? Nah, Mbak Sri Nah, silakan. iya Oh, silakan. enggak. Silakan. Baik. Kan Ini Bu, lagi. silakan Ibu aja. Oh, ini Iya. kalau kamu lagi kesel dari situ ya. Iya. Kalau kamu lagi kesel, biasanya responmu lebih sering. Satu, mendiamkan orangnya, ngegas langsung, chat panjang lebar, pura-pura santai tapi meledak di dalam, langsung pergi atau ghosting. Yang terakhir minta orang lain nanggepin. Sekarang coba kita bareng-bareng. Yuk, ayo diingat-ingat ya, apa aja nih? Ya, siapa yang mau jawab duluan? Ya, ayo kita ngobrol. Aku nggak mau ngechat. Kita harus membiasakan berkomunikasi. Ayo, silakan, nggak apa-apa, ramaikan ruang Hilang ini. poinnya tuh, Mbak, hilang poinnya. Oh iya, baik, saya share lagi ya. Ayo, silakan dijawab. Mendiamkan orangnya kalau saya sih Bu. Diamkan orangnya. Udahlah, pokoknya udah kesel banget gitu ya, didiemin. Diamin aja. Silent treatment kata orang sekarang ya. Oke, terus ya siapa lagi? Ada lagi selain mendiamkan orangnya, siapa yang mau jawab lagi? Ayo, 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 ayo. Siapa yang ngegas? Tangan aja bawaannya gitu. Jadi kalau terlihat dari wajahnya pada mendiamkan orang lain, kayaknya Iya, mendiamkan ini, saya. ini lagi didiemin ini kayaknya ya. Diam. Lagi kesel sama saya kayaknya didiemin saya. Apalagi nggak kelihatan wajahnya nih, kayaknya diam semua. Itulah kenapa saya ingin on cam bukan kepengen gimana, karena kita belajar komunikasi loh. Jangan malu. Oke, apa nih? Kalau kita lagi kesal sama orang, apa yang kita lakukan? Jangan didiem. Kalau iya, kalau saya itu kenal agak dekat gitu ya sama orangnya, saya langsung langsung saya sampaikan. Oh, langsung ngomong Saya itu langsung.
saya tuh keberatan kamu seperti itu Ah, gitu. bagus, Tapi Masa kalau misalnya bagus. agak tua atau nggak terlalu akrab, ya saya diam Oh, aja. oh ya, ada level-levelnya ya itu ya. Kalau akrab ngomong langsung, kalau nggak akrab didiemin. Oke, baik. Yang lainnya, mangga silahkan. Siapa yang ingin diskus langsung? Kalau lagi kesel banget sama orang, apa yang kita lakukan? Ini penting loh ya untuk komunikasi. Ayo, ayo saya jangan didiemin dong. Yuk, ada yang ngegas. Dikeluarkan, Bu. Oh, Bu Dwi ini guru loh luar biasa. Bu Dwi ini beliau juga punya lembaga Dikeluarkan ya. suara. Dikeluarkan unek-uneknya. Kayak tadi Bu Rahma mungkin. Begitu Bu Dwi. Dikeluarkan tuh gimana? Maksudnya kayak ngegas apa? Udah deh, gua nggak suka sama lu ya. Atau bagaimana? Oh, waduh. Ya, kalau Ya, mewarna dikeluarkan. Oke, ada lagi. Mangga silahkan. Nih, poinnya ini tadi. Yuk, saya kalau pilih gas, positif gas apa sekali. gimana? Ada yang chat panjang lebar, kamu itu ya, gitu itu ya, nah. Atau udah chill aja gitu kayak ya udah sih gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Kesel nih sama orang tapi kayak chill aja gitu. Ya udah sih ya. Ada yang kayak gitu nggak sih di sini? Ada. Ya kayak masa bodoh gitu ya, Bu ya. Chill aja gitu kayak ya udah gitu. Cukup Ini tahu masih aja ini gue. masih malu-malu nih Mbak nih. Cukup tahu aja gue. Oh ini ada Mbak Yuni mendiamkan orangnya. Oke, ini ada jawab nih di chat nih. Nangis bertanya-tanya kenapa dia bikin kesal. Ini Mbak Yusi. Aku nangis bertanya-tanya. Berarti ini ya introvert mungkin Mbak Yusi. Jangan introvert terlalu introvert Mbak Yusi. Tergantung yang bikin keselnya siapa, Mbak. Oh, Mbak Titin katanya siapa yang bikin kesel? Kalau suami. Kalau suami biasanya langsung ngomong. Oh, langsung ngomong. Oke. Oke, yang lainnya. Aku, Ya, kalau aku, hai, sehat. sehat, alhamdulillah. Kalau aku kesel sama suami atau sama siapapun biasanya ngechat, chat panjang lebar kali Oh, chat tinggi. panjang lebar tuh. Ada kan yang chat panjang lebar? Pokoknya gue nggak suka ya. Dan kamu tahu nggak? Aku itu tahu ganti perasaanku nggak sih? Jadi begini, begini, gitu ya. Mm-mm. Oke, ada lagi Tapi yang nambahin. tapi nggak bisa ngomong secara langsung. Kalau ngomong gitu, kadang suka nangis. Ujung-ujungnya ya nangis gitu, kesel sendiri. Nggak tahu, emosi Oke, aja gitu kalau emosi. ngomong. Emosi aja pokoknya bawaannya. Oke, ada yang mau sharing? Ayolah curhat lah, nggak apa-apa. Di sini forum kita berkomunikasi. Ayo, siapa yang mau curhat lagi? Oh iya, Pak Yogi sinyalnya kurang bagus. Ayo, boleh lah. Kalau yang introvert boleh chat lah. Di chat aja. Kayak tadi ini ada siapa ini ada Mbak Yuni dan Mbak Yusi mendiamkan orangnya, nangis. Nah, ada lagi, siapa lagi yang mau saya mah nggak bisa gitu. Kalau saya, Mbak, Ya, eh, gimana? kalau misalnya teman dekat sih lepas aja ngomongnya langsung aja. Tapi kalau misalnya orang-orang baru paling diam, cuek aja. Ah, Kalau suami ya langsung ngomong. oh iya, itu kayak Bu Rohma tadi ya. Langsung pokoknya kalau dekat langsung, kalau orangnya nggak dekat, ya udah deh, biarin deh, bodoh lah gitu ya. Iya. Oke, baik. Itu tadi sharingnya teman-teman. Teman-teman kita banyak sharing loh ya nanti ya. Jadi kalau misalnya memungkinkan bisa nyala, nyala aja terus. Baik, sekarang kita mulai belajar sedikit ya tentang ini yang dulu pernah kuliah di ilmu komunikasi. Siapa di sini ada yang kuliah di ilmu komunikasi? Ada? Yang sarjana komunikasi? Saya, Ada Mbak Prim? saya, Bu. Oh Mbak, oh Bu Dwi sarjana ilmu komunikasi ya? Iya, Masya udah Allah. lama banget. Ini pasti udah kayak makanannya Bu ya, teori Mehreben ya. Ada body language 55%,
ada voice, ada words. Tapi ingat ya teman-teman, body language itu pun tidak bisa kita simpulkan secara sepihak dalam ilmu psikologi. Karena body language itu kalau kita berbicara universal, ada yang sifatnya itu komunal. Contoh gini, kita melihat di India orang yang kalau di India misalnya gini, itu kan bukan berarti tidak loh ya. Semua juga begini-begini kalau India. Iya kan? Tahu itu ya begini-begini. Iya nggak? Jadi kita tidak bisa menginterpretasikan suatu body language itu secara universal. Contoh lagi, kita melihat katakanlah boneka panda atau boneka Hello Kitty itu adalah sesuatu yang lucu gitu kan. Tetapi ada orang yang melihat boneka panda katakanlah dia nangis, dia sedih. Ya Tuhan, langsung tiba-tiba mewek. Kenapa? Bisa jadi karena dia mengingat si boneka panda tadi adalah sebuah memori yang bisa jadi entah adiknya, entah keluarganya, entah temannya meninggal dalam keadaan memeluk panda, misalnya. Jadi artinya body language yang katanya teori Mehraban 55% dalam ilmu psikologi itu bisa dipatahkan. Ya. Jadi untuk teman-teman yang berusaha untuk sekarang mempelajari body language, sudah nggak usah terlalu kepo tentang body language seseorang. Karena itu tidak mencerminkan sesuatu. Tidak usah sok tahu. Oh kalau pegang-pegang jari itu begono. Nggak selalu. Nggak selalu. Ya, karena dalam ilmu psikologi itu bukan ilmu eksak. Ilmu pasti yang harus wajib begitu. Oke ya, lanjut ya. Ini ilmu Mehraban udah jelas voice. Kalau suaranya meninggi, katanya itu marah. Ternyata dalam ilmu psikologi nggak selalu orang meninggi itu pasti marah. Coba kita pasti tahu. Ada di sini orang Medan? Ada orang Medan, orang Batak? Ada? Ada orang Batak mungkin? Apakah orang Batak dan orang Medan itu ketika bicara bukan kasar, tapi ketika tinggi intonasinya, apakah dia marah? Ternyata tidak. Contoh di tempat saya, ya, saya orang asli Malang, Surabaya. Kalau ngomong itu ya, itu nadanya itu cenderung meninggi. Saya telepon sama kakak saya yang sama-sama orang Malang. Sampeyan kula apa sih Mbak telepon-telepon apa ta? Coba. Padahal itu ya dianggap biasa apa? Apa Mbak kok kalau bahasa kita misalnya halus di gini. Ada apa Mbak gitu. Kalau kita orang Malang nggak gitu. Apa Mbak kon telepon-telepon Mbak? Apa? Kayak kesannya padahal enggak ya emang biasa itu. Bukan marah enggak ya emang biasa. Apalagi kalau saya ketemu teman saya yang orang Malang, dia akrab sama saya. Jawab pasti dia begini, "Loh, Lel kon si urip kon. Apa kon masih hidup? Kamu masih hidup gitu." Itu enggak marah, enggak. Ya emang begitu. Kita orang Malang itu udah biasa bahasa-bahasa yang meninggi, tapi kita enggak marah. Dan ternyata lagi-lagi apa? Nah, ternyata voice juga tidak juga eksak 100% eksak gitu ya. Tidak 100% benar. Ketika harus meninggi oh marah enggak. Tetapi nanti kita akan belajar lagi membuat komunikasi-komunikasi yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Dan 7% kata-kata. Yang dimaksud memang Mehraben itu kalau kita misalnya manggut-manggut itu iya, begini-begini itu tidak gitu ya. Tuh, oke, lanjut ya. Sebelum nanti kita nanti akan banyak ini loh, banyak ini. Nah, ini dia. Dilalahnya ya, kemarin tuh saya baca bukunya Lisa Feldman Barrett. Karena ini baru ya. Saya nggak tahu lah tulisannya Lisa Feldman Barrett yang disebut dengan teori Barrett. Emosi itu seperti cerita yang dibangun otakmu berdasarkan pengalaman. Kamu tidak merasakan marah, tapi kamu membentuk rasa marah karena tubuhmu merasa tidak nyaman. Konteksnya mendukung dan kamu punya konsep marah untuk itu. Nah, ini teori emosi, ya.
emosi dalam komunikasi pastinya ya. Ini kita kaitkannya dengan ilmu komunikasi. Kemudian di sini ada Paul Ekman yang menyebutkan emosi itu refleks. Ya udah kalau kita seneng senyum gitu. Ya udah kalau kita sedih nangis. Itu kata si Ekman itu refleks. Tapi kalau kata si Lisa dia bilang enggak, emosi itu enggak refleks loh, enggak gitu. Terus bagaimana ilmu psikologi memandang ini semua sama benernya, nggak ada yang salah pun nggak ada yang terus kemudian 100% benar, tidak 100% exactly gitu. Kadang gini, emosi itu adalah manifestasi kita dari informasi-informasi yang kita terima di masa lalu. Contoh, kita diberikan ular di depan kita. Orang yang terbiasa dengan ular, ya, sama ayahnya dipakai mainan ular, dia melihat ular buat apa? Ya udah meringis aja, senyum-senyum aja. Ih, lucu ular gitu. Tapi coba orang yang sudah sebelumnya dikasih informasi bahwa ular tuh nanti bisa ngebunuh kamu loh. Ular tuh bisa makan kamu loh. Apa yang dilakukan? Hingga ular takut gitu ya. Ternyata emosi itu pun tidak refleks. Ada informasi sebelumnya. Contoh ada lagi dulu, zaman saya dulu, ketika mungkin era tahun 80-an gitu ya, ketika melihat mobil yang ditutup semua itu ya, mobil apa itu namanya? Mobil culik dulu dibilangnya. Mobil jeep, disebut mobil culik. Kalau ada mobil itu, anak-anak zaman saya dulu itu kayak merasa takut. Awas ada mobil culik, lari, lari. Padahal jeepnya nggak ngapa-ngapain. Tapi termindset di dalam anak-anak zaman dulu, mobil jeep itu adalah mobilnya penjahat. Tapi kalau sekarang, anak sekarang dilihat mobil jeep, lucu, keren gitu bawaannya. Ternyata emosi tidak selamanya refleks. Ya memang ada refleksnya, tapi nggak selamanya refleks. Begitu ya. Ada yang ada ketakutan-ketakutan, ternyata itu ada masa-masa lalu kita dapat informasi entah apa, sehingga hal itu terjadi. Nah ini kaitannya nanti dengan komunikasi yang kita bangun, ya kan? Oke, baik kita lanjut ya. Nah ini dia. Kita diskusi nih. Psikologi mempengaruhi isi pikiran kita. Tapi komunikasi menentukan apakah pikiran itu menyembuhkan atau menyakiti. Oke, ini narasinya ya. Nanti habis ini kita diskusi. Lagi, saya highlight gitu ya. Psikologi mempengaruhi isi pikiran kita. Tapi komunikasi menentukan apakah pikiran itu menyembuhkan atau menyakiti. Sekarang saya mau nanya. Coba berikan, adakah di sini teman-teman yang bisa memberikan contoh-contoh yang sebenarnya tujuannya baik gitu ya. Tapi ternyata kok temennya ini kok sakit hati. Hayo. Cuma dengerin doang nih. Ada yang mau share? Disuruhnya apaan doang? Oke. Saya mute dulu ya. Oke, ada nggak di sini teman-teman yang merasa pernah ngomong, padahal merasa ya, saya nggak ngomong macem-macem kok, tapi kenapa dia tersinggung? Ada? Atau kebalikannya? Silakan komen. Silakan Mbak Arwi mau komen, silakan. Ya, silakan Ibu. Gimana, Mbak? Oke. Siapa yang ingin komentar dengan hal ini? Gimana, Mbak Arwi? Masukan baik, tapi ternyata diterima dengan salah paham. Jadi tersinggung dengan ya Mbak Arwi ya. Halo. Suaranya berbet-berbet gitu. Teman-teman bisa dengar suaranya Mbak Arwi kah? Suaranya kayak berbet-berbet gitu. Gak jelas ya suaranya. Gak jelas Mbak Arwi. Coba nanti coba pakai itu Mbak Arwi, pakai headset coba. Suaranya kayak udah pakai headset ini Ibu. Saya mute dulu ya Mbak, suaranya berbet-berbet soalnya. Ya. Nanti coba cari headset atau apa, suaranya agak berbet-berbet.
Oke, yang lainnya ada yang nggak? Saya merasa saya ngomongnya nggak nyakitin kok. Kenapa dia kok sakit hati ya? Atau tiba-tiba kok dia diemin gue gitu? Ada nggak yang pernah merasa seperti itu? Yuk. Izin Ya, Mbak, saya ya. Titin. saya sih pernah maksudnya respon ya, bukan kata-kata Oh, gitu. respon, iya. Dia hanya cerita gitu kan. Mm-mm. Kejadian di kantor saya cerita bahwa eh, teman saya itu apa namanya? Dia tuh kita pernah ada konflik gitu. Mm-mm. Pas momen dia mau pindah kantor, dia ngadain acara salam-salaman lah minta maaf. Saya minta maaf tuh dianya senyum gitu. Terus dia bilang iya sama-sama gitu. Padahal waktu pas halal bihalal Idul Fitri itu dia nggak senyum, diem aja gitu. Saya Mm. cerita lah ke teman, tadi salaman sama si itu gitu. Iya. Dia senyum gitu, dianya bilang iya. Nah, respon teman saya itu yang saya cerita dia bilangnya gini, ya udah sih teh nggak usah validasi. Saya tuh kadang, hah, saya kan niatnya cerita gitu karena sama teman. Ah, iya. Tapi dia responnya, ya udah sih teh nggak usah validasi Ah, gitu. iya, iya, iya. Itu Oh, tuh ya. alah, iya. Iya, 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 iya. Oke. Jadi bingung juga apa yang kayak gitu teh validasi gitu kan. Ya, itulah ya, sebuah respon yang tidak kita duga. Eh, Kecuali kalau gini, hey gue loh punya penghargaan loh dari Pak Presiden. Nah, itu bisa jadi ya. Tapi ya memang terkadang bisa jadi memang responnya si temennya ngomong bilang ah datanya nggak usah validasi. Ya, kita nggak tahu ada apa, kenapa dia kok sampai seperti itu kan. Kenapa kok dia begitu ngedistrak gitu ya? Kalimat tersebut itu ada apa ya? Itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena kan bisa jadi kayak merasa dia tidak mau tersaingi atau apa. Kita pun tidak tahu. Nah, coba ini teman-teman yang lain ada nih, ada nggak yang kayaknya saya nggak ngomong macem-macem deh. Tadi ada dikasih contoh Bu Titin. Atau kebalikannya, tiba-tiba kita ketemu temen, eh, misalnya kayak 2 tahun atau 3 tahun kemudian, ih terima kasih banget ya berkat kata-kata kamu aku sekarang jadi lebih baik gitu. Kebalikannya benar kita merasa emang gue ngomong apa gitu. Kebalikannya, ada nggak yang pernah kayak gitu? Ih makasih banget loh berkat kata-katamu 3 tahun yang lalu aku sekarang menjadi wanita yang wah, tegar, mandiri ya atau entahlah apa itu. Itu ada ya loh ya kadang-kadang seperti itu ya. Ada Mbak, Iya, saya ada ngalamin. pernah. Iya iya. Silakan, silakan. Ini ada Mbak Yusi, ada Mbak Titin. Boleh nih, silakan. Ayo, on mic. Silakan. Gimana tuh? Boleh saya lagi Mbak? Emang nggak silakan Mbak Titin. Nanti habis itu Saya Mbak dulu, Yusi. dulu mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu gitu. Ada temen nasehatin, masalah kamu ini kebetulan ada masalah lah gitulah ya di rumah Hmm. tangga. Yang salah tuh kamu yang harus Oh, berbenah gitu loh. Oh oh, nggak terima dong, nggak belum punya ilmunya gitu kan? iya iya iya. Nggak terima dong, kenapa harus saya gitu? Kok saya yang harus memperbaiki diri gitu kan? Kan suami Hmm. juga salah gitu. Iya iya. Setelah dapet ilmunya sekarang akhirnya telepon kan, iya Iya. bener dulu kak, dulu yang kamu bilang tuh ternyata gini 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 bener loh gitu. Iya Nah, itu betul. Betul. Iya itu betul betul betul. Oke Mbak Yusi boleh nih sharing-sharing gimana nih pengalamannya Mbak Yusi waktu berkomunikasi. Udah lupa sih momennya, cuman Oh pernah oke. ngalamin kayak gitu ya, pernah yang Ah, ah, eh, terima kasih, yang tadi yang positifnya ya, ah, ah, yang ah. negatif juga pernah Ah, apa namanya lupa sih ya, cuman ya pernah seperti itu pernah sikapnya seperti itu. yang akhirnya nggak baik, Mm-mm, biasanya apa bisa humble gitu setelah mm-mm, mm-mm, ada entah kata-kata saya yang salah apa gitu. mm-mm, Akhirnya mm. untuk cipika-cipiki juga nggak mau gitu ya, jadi Hmm, menghindar gitu. iya Tapi iya ya yang tadinya humble jadi dingin gitu ya. iya iya Seperti iya itu pernah. Mm-mm, mm-mm. iya iya betul. Ya itulah kadang kita tidak tahu apa yang kayak contoh ya kalimat satu aja. Contoh bilang ngomong maaf ya, saya tidak sedang mengumpat, mohon maaf. Contoh kalimat tolol, maaf ya, ini saya tidak mengumpat.
tolol. Kalimat itu kalau diungkapkan kepada ke teman kita, mungkin dianggap kita ya biasa aja, ya nggak? Ayo bayangin. Kita dianggap, ih dasar lu tolol gitu. Misalnya kayak gitu sambil bercanda. Atau maaf kalimat lagi yang setara apa goblok biasanya. Kalau di orang Sunda, maaf ya, kalimat goblok tuh dianggap biasa. Maaf ya, kalau yang dianggap kasar saya tidak mau mengumpat. Tapi coba kalau kalimat itu kita ungkapkan di orang yang kita nggak kenal-kenal amat. Wah, bisa kena apa namanya? Kita bisa dituntut gitu ya. Perbuatan tidak menyenangkan gitu ya. Memang kalimat itu, cara komunikasi itu harus disesuaikan, ya betul, psikologi seorang. Ini dia. Hubungan antara, ini komunikasi dan emosi ya. Jadi dampak marah, nada meninggi, menyalahkan, agresif, takut, gugup, sulit berkata jujur. Sedih, dia menarik diri, bahagia, ramah, terbuka, dan mudah menyampaikan. Nah, dan lain-lain. Ini sama halnya ketika kita misalnya saat ini punya anak. Kalau misalnya anak itu sedang bahagia, sedang senang, kayaknya semua ingin diceritain ya kepada kita atau kepada pasangan kita sama. Ketika kita merasa senang, ya udah kayak enak aja ngomong itu. Begitupun sebaliknya. Oke, ini sedikit apa namanya highlight sedikit gitu ya. Baik, saya akan lanjut dulu slide berikutnya. Oke, sekarang kita role play ya teman-teman ya. Ungkapkan satu situasi yang bikin kamu tersulut emosi. Kemudian setelah itu kita refleksi bersama bagaimana respons awal orang yang kamu ajak komunikasi. Apa dampaknya? Kita role play dulu bareng-bareng. Kita role play dulu ya. Coba ungkapkan saat ini ya situasi. Teman-teman ini nggak pengen mengatakan gini loh, role play-nya begini. Teman-teman tidak mau sebuah ungkapan, apapun itu ungkapannya, saat ini tidak menerima ungkapan itu. Saat ini, dengan kondisi psikologi teman-teman saat ini, tidak mau menerima ungkapan itu. Misal, contoh, jangan sampai ada yang keluar kalimat ke saya, Mbak pinjem duit, misalnya. Bisa saya bunuh itu orang, misalnya. Ah, contoh. Atau apa lagi, misalnya. Apalah, silakan. Mbak, kamu kok gendutan sih, misalnya. Kok sekarang kamu jadi gendut ya? Rasanya pengen aku makan itu orang, kita sudah diet berhari-hari gitu misalnya. Diet bertahun-tahun sampai susah, tiba-tiba baru-baru datang bilang gue gendutan, kurang ajar ya. Kamu kita marah toh. Apa? Coba kita refleksi diri sendiri ya. Ada satu ungkapan yang kita nggak mau denger. Nggak mau denger saat ini pokoknya. Nggak mau, tolong jangan katakan itu, aku nggak mau. Coba, ayo siapa yang mau sharing? Ini kesempatan kita sharing. Ayo. Saya boleh, Boleh, Mbak Bu Dwi. Leli, saya boleh. Ya, silakan Bu Dwi, silakan. Ya. Kan kalau sekarang kan mulai tahun pelajaran baru ya di sekolah kan Ya. kebetulan saya membuat jadwal Bu di sekolah itu, Ya. jadwal pelajaran. Nah, ketika sedang mumet seperti ini, kadang-kadang kita masih mengatur jam yang bentrok gitu ya Bu ya. Ya. Belum fix lah gitu. Ya. Nah, ada beberapa guru yang mendekat lalu bilang, Bu, boleh nggak saya pindah hari? Padahal itu jadwal sudah saya buat setengah gitu. Atau Bu, boleh nggak saya jamnya dikurangi yang ini? Nah, itu saya nggak mau denger tuh. Saya langsung bilang, tidak ada protes apa-apa, tidak ada komen apa-apa, yang penting sudah ada pembagian jam dari awal gitu. Karena itu sekali dia bicara seperti itu dan saya iakan, pasti saya akan merubah total semua yang sudah saya kerjakan. Iya, betul. Nah, Itu ini mungkin Bu. betul. POV Bu Dwi ini punya sekolah, punya lembaga juga. Jadi beliau ini orang guru dan pokoknya seorang sibuk lah. Jadi beliau mengungkapkan kecapeannya ketika harus membuat jadwal. Lalu salah satu guru di sekolahnya Bu Dwi ini tiba-tiba mengatakan, Bu, ganti jadwal. Udah rasanya kayak stres banget ya, kebayang harus merubah semuanya. Ah, itu oke. Ini kita sharing bareng-bareng. Siapa lagi yang mau ngungkapin sebuah ungkapan yang saya nggak bisa terima saat ini? Ayo silakan.
Saya Mbak, Oke, silakan Mbak Prima, mangga. itu apa? Ketika ada orang customer yang mau permak baju, Mm-mm. dia kan mau ngejahit itu apa? Misalnya sobekan bajunya itu yang di Ya, pinggir-pinggir kain. Terus sering bilang gitu, Kak bisa bantuin itu nggak jahit lurus aja, cuman ini aja, dikit cuma aja ini. gitu. Cuma ini, gampang Iya, kok. cuman ya Iya gampang kan? kok, cuman jahit lurus aja ya. Kan Iya. sebentar cuman ya, katanya bilang kayak gitu. Kadang jawab saya tuh kayak ya udah kami ikut pelatihan loh, Kak. Kalau waktu sebelum kami diikut apa? Sebelum jahit kami disuruh apa? Jahit lurus dulu, praktek jahit lurus dulu, Mm-mm. praktek jahit spiral kayak obat nyamuk segitiga. Mm-mm. Kami ada itu loh ya, dilatih dulu buat jahit. Pokoknya saya yang jelasnya harus panjang kayak gitu karena kesal dibilang jahit lurus aja. Padahal waktu ada teman yang ingin les sama saya, dia tuh nginjak apa mesin aja nggak bisa. Gimana bisa mau jahit lurus? Ya, Kadang kayak gitu betul. lah, Mbak. Ya, itu dia. Betul sekali. Pokoknya nggak usah nyepelein orang jahit deh, enak banget. Iya, Gampang kok, langsung betul. aja. Ya udah jahit sendiri kalau gitu. Iya, karena kita ujiannya aja pakai biar dapat apa sertifikat aja. Kalau jahit lurus tuh emang harus lurus. Iya, betul. Iya, betul sekali. Itu tadi curhatan dari teman-teman. Yang lain ada yang mau curhat lagi nggak? Pokoknya saya nggak mau lagi dengerin ini deh, Mbak. Pokoknya aku sebel banget. Yuk, boleh, silakan. Saya Mbak. Iya, silakan Bu Rohma. Mangga, Bu Rohma. Mangga. Ini kan ceritanya gini, kita masak itu sudah kita jadwal. Hari ini Mm-mm. kita masak soto, besok rawon. Mm-mm. Ternyata itu sudah mateng si soto itu. Suami itu bilang gini, Dek, anu aja ya, masaknya diganti rawon aja ya. Nah itu nggak Ah, mungkin sudah jam itu. 10 pagi disuruh Nah, masak itu dia. rawon. Itu dia. Aku bilangnya gini, ya sudah, kalau memang ini mau rawon, silakan beli aja. Saya mohon maaf, saya nggak bisa memenuhi Iya. permintaan emas yang paling ganteng. Saya bilang Iya, gitu. iya, 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 betul, Bu Rohma, betul. Jadi betul sekali itu Bu Rohma. Memang kita harus sampaikan apa yang kita nggak suka gitu ya. Udah deh gitu. Hargai saya. Iya. Oke, baik. Itu tadi curhatan dari Bu Rohma. Enak aja diganti-ganti. Kita udah beli bahan-bahan ya. Oke, baik. Siapa lagi yang mau sharing, mau curhat-curhat, mangga? Yang paling sebel saat ini, ungkapan apa? Yuk, yuk, silakan. Ada yang mau sharing-sharing? Teman-teman harus tahu saat ini. Aku Mbak. Oh iya, silakan Mbak Riri, mangga, silakan. Eh, ini sih Mbak, kayak ketika kerja keras kita tuh atau sesuatu Mm-mm, aktivitas yang udah kita lakuin itu mm-mm, disalah artikan seenaknya gitu. mm-mm. Kayak akhir-akhir ini tuh sebenarnya aku baru nemenin seseorang di Iya. rumah sakit gitu ya. Mm, mm, Terus ketika kita udah mengorbankan waktu atau tenaga gitu ya, mm-mm. kita dibilangnya kepaksa pasti mereka apa namanya mereka kayak gini tuh nemenin saya juga kepaksa gitu. Jadi Ah, sedangkan kita yang udah jadi kayak gimana ya, yang tadinya nggak mau eh, banyak banget gitu, akhir-akhir iya, itu iya, ketemu iya. orang-orang yang mensalah tafsirkan apa yang udah kita lakuin gitu, mbak seenaknya gitu Iya, iya, dengan iya. tafsiran-tafsiran negatifnya sih Iya, gitu. iya, Itu iya. sih itu aja sih mbak. Iya. Kayaknya ini banget ya, misalnya Makasih. terlalu di ini banget gitu ya. Perjuangan kita nggak dihargai. Hmm. Begitu ya. Iya, iya. Itu tadi curhatan Tadinya dari. kita udah mungkin apa Mm-mm, nerima-nerima aja nggak ada mm-mm, pikiran mm-mm. apa-apa, dengar di telinga sendiri tuh kayak kok bisa-bisanya mikir kayak gitu. Ah, iya itu, Iya. itu, itu. Tidak dihargai itu loh ya, tidak dihargai. Kok bisa-bisanya? Nah, eh, nah dari sini teman-teman coba
dari ungkapan curhatan teman-teman di sini, apa pelajaran yang kita petik? Ayo, ada yang mau bikin result atau atau hasil atau conclusionnya dari curhatan teman-teman? Coba, ada yang mau mereview nggak dari curhatan teman-teman ini tadi? Ayo, ini kita dapat ilmu loh dari curhatan teman-teman. Apa conclusionnya? Kita Kalau buat harus bisa diri menghargai orang lain. Dia harus menghargai orang lain. Iya. dan mungkin nggak berekspektasi dengan apa yang apa ya orang lain kasih ke kita kali ya Mbak. Apa maksudnya feedbacknya gitu, nggak perlu terlalu berlebihan atau Iya. ya nggak sih nggak terlalu usah berharap gitu ya Mbak ya. Iya, iya. Oke, betul sekali Mbak Riri sudah semakin meng-highlight lagi. Oh, ini ada yang komen lagi. Ini oh nggak ada keluar. Oke. Jadi apa? Pertama adalah sebisanya kita bisa menghargai orang lain. Ya, menghargai orang lain itu tidak, kamu keren hebat, ditinggi nggak harus begitu. Terima kasih ya atas apa yang sudah kamu berikan. Terima kasih atas waktumu. Kita ucapkan terima kasih. Lalu apa? Kita pribadi yang sudah melakukan sebuah perjuangan, jangan berekspektasi tinggi untuk dihargai oleh orang lain. Ya, itu ya. Kadang kayak, ih capek banget sih gitu rasanya. Oke. Sekarang gini, eh, kita misalnya pernah berkomunikasi dengan seseorang, ya. Kemudian dia orang yang awalnya dia itu orangnya eh, dampaknya ya, dampak atau respon. Tadi kan sudah mengungkapkan ya situasi yang tidak kamu suka, kalian yang tidak teman-teman suka. Sekarang apa sih respon orang-orang ini ketika kita tolak? Maaf, saya tidak mau menerima itu. Respon mereka apa? Nah, boleh nanti sharing-sharing nih. Yuk, silakan. Kan kita tolak nih, contoh tadi Bu Rohma. Bu, maunya bikin rawon aja, Bu Rohma nolak. Kalau mau beli aja sendiri, bahasa sikatnya begitu ya. Lah, sekarang boleh ceritain nggak respon orang itu bagaimana ketika kita tolak? Atau tadi ada Mbak Riri, terus ada Mbak siapa tadi lagi, Mbak Prima, terus Mbak siapa tadi ya? Pas kita sampaikan maaf, saya tidak bisa menerima itu. Respon mereka bagaimana? Apakah ada yang marah, sakit hati, sedih, atau bagaimana? Izin Mbak, kalau aku Ih, gimana? eh, ya beberapa kalau kita tolak gitu tuh jelas ada yang marah ya. Bahkan Hmm. eh, yang lebih kaget tuh ada beberapa kayak emosi-emosi negatif di masa Ya. lalu yang dibawa saat itu hanya gara-gara nolak gitu. Itu Hmm. kaget sih. Jadi kok Iya. ngungkitnya jauh banget gitu misalkan Hmm. gitu ya. Iya, Kok iya. mengungkit hal-hal yang gak relevan dengan yang hari ini sedang kita bahas misalkan kayak gitu. Oh, iya, iya. Heeh. Iya, iya, iya. Ya, pasti ada respon-respon itu pasti ada sih kayak sedih, sakit hati, ya kan, kecewa, atau mungkin yang paling ekstrim marah, ya kan? Iya, betul. Oke, ada lagi yang mau Betul, Mbak, marah sih marah, yang lebih ya. ekstrim dia. Ada yang mau sharing, silakan. Ayo, kita belajar berkomunikasi ya, teman-teman ya. Yuk, silakan. Ada lagi yang mau sharing ya, Mbak Pak Prima? Kalau saya kebanyakan ketawa, Mbak, yang Oh, ketawa. customer. Karena mungkin ekspresi saya tuh nggak kelihatan marah, tapi saya ngomong eh, ya apa adanya. Terus respon orang tuh kebanyakan ketawa. Tapi kalau dari ekspresi orang itu, kalau misalkan dia balik marah, dia tahu karena dia butuh saya buat memperbaiki bajunya. Iya, oke. Nah, ya Itu itu ya. kebanyakan kayak banyak yang ketawa gitu sambil ngajak bercanda gitu. Hmm. Hmm, Oh kayak itu ya, aja. masih masih simple lah ya itu ya, masih masih bisa lah ya, cincin lah ya. Ya. Dan teman-teman usahakan ketika memang teman-teman tidak mau menerima ungkapan-ungkapan yang memang tidak disukai, ya udah sampaikan, saya tidak mau, saya tidak mau, saya tidak suka
atau ada misalnya perlu maaf, kalau tidak perlu dengan kalimat maaf, nggak apa-apa. Ingat, kita nggak harus selalu minta maaf ketika kita memang tidak bersalah loh. Ya, coba dikurangi sedikit. Saya punya dulu yang pernah sharing gitu ya, punya pernah curhat sama saya. Kebanyakan maaf ya, setiap sesi konsultasi dia selalu menyampaikan maaf ya Mbak, maaf. Padahal dia nggak salah. Ya, jangan keseringan ketika kita menolak sesuatu nggak perlu. Terkadang kita tidak perlu dengan embel-embel maaf. Contoh tadi, misalnya Bu Dwi Hartati tadi ya. Bu Dwi tadi menolak guru yang ingin pindah hari. Bu Dwi nggak salah, ngapain harus minta maaf. Bu Dwi hanya perlu menyampaikan, untuk saat ini kami tidak bisa merubah jadwal yang sudah dibuat. Untuk saat ini. Sudah. Nggak perlu minta maaf. Sekarang di sini titik Bu Dwi Hartati salahnya di mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Ayo, nggak ada. Contoh tadi siapa tadi? Bu Rohmah ya. Ketika sudah beli berbagai macam bahan-bahan buat soto, tiba-tiba ada yang minta rawon di hari H, ya nggak bisa lah, orang barang sudah dibeli. Dan di situ Bu Rohmah tidak perlu meminta maaf. Untuk saat ini saya mau masak soto karena bahan sudah saya beli. Kalau kalian ingin masak rawon, ya silahkan beli sendiri di luar sana. Saya tidak bisa. Sudah cukup. Tidak perlu maaf ya. Terkadang kita tidak perlu menjadi people pleaser. Yang dikit-dikit maaf, gak enakan. Nanti dimanfaatin. Betul ya? Pernah kejadian. Dikit-dikit maaf. Di sini siapa nih? Ayo sharing. Di sini siapa yang dikit-dikit maaf ya? Aduh. Baik banget kamu. Makanya ada kalimat begini. Aku tidak suka sama kamu karena kamu terlalu baik. Iya, itu fakta. Mungkin bisa jadi dia people pleaser yang akhirnya dimanfaatin orang dan nangis sendiri di pojokan. Kenapa ya gue mau nerima aja? Ya udah. Salah sendiri, bukan salah orang. Ya gitu. Oke, ada mau sharing, silakan. Bu Leli, Mana? maaf. Iya. Terkadang ya, kalau kadang-kadang kita suka punya prinsip ya Bu ya, karena kerjaan Iya. kita tuh ingin cepat selesai dan tidak mau diganggu gitu ya, Iya. karena satu kali gangguan sedikit saja mungkin akan mempengaruhi banyak faktor gitu ya, Betul. banyak hal. Lalu ketika kita bilang seperti yang tadi saya katakan, mohon maaf, kadang-kadang maaf tuh terungkapkan tanpa Gitu sadar, saja. tapi Iya, begitu saja, tapi di belakangnya maafnya itu untuk tidak mau diganggu gitu. Gitu, Bu. Iya. Misalkan mohon maaf saya tidak bisa memenuhi keinginan Anda saat ini karena saya sedang berjalan pekerjaannya gitu. Iya, Seperti betul. Itu yang pertama. Iya. Lalu yang kedua, kadang-kadang ketika kita tidak ada kata-kata maaf itu suka ada cap bahwa si ibu mah misalkan tidak mau menerima saran atau misalkan saklek gitu ya. Kalau misalkan nah itu tuh kadang menjadi brand kita gitu. Ketika kita tidak mau diganggu dan tidak mau ada perubahan dan lain-lain gitu ya atas apa yang kita kerjakan, kadang-kadang brand itu melakukan saklek si ibu mah jangan ngomong itu pasti akan ditolak mentah-mentah. Nah, itu gimana ya? Apakah itu juga nanti akan mengimbas kepada personal branding yang kita punya gitu dengan apa? Masuknya tegas atau memang apa ya Bu ya? Kesannya gitu. Itu mungkin Tegas. Sebenarnya nggak apa-apa, Bu. Karena gini, karena kalau diulik lagi, dibalikin lagi, di model kayak apapun, Bu Dwi tetap nggak ada salah di situ. Ya kan? Ayo, di mana salah Bu Dwi? Nggak ada loh. Menurut saya sih nggak ada salah, tapi kadang-kadang orang mempunyai persepsi yang beda, Bu. Itu yang mungkin yang permasalahannya berarti bukan di saya, Bu ya, di orang itu ya. Salah. Berarti yang jadi permasalahan ya orang tersebut. Dan ketika kita kemudian, terus gimana Bu orang yang seperti itu? Ya sudah. Ya itu kan persepsi menurut kepala dia. Yang terpenting kita strict, kita nggak salah. Kata saya ya sudah aja gitu. Karena kalau kita nurutin apa kata orang nggak akan ada habisnya nanti. Ya kan? Ayo. Ya kan nggak ada habisnya. Ya, betul. Pokoknya kita ingat ketika kita nggak salah. Jadi perlu ya kita tegas untuk mempertahankan. Betul, so mas go on aja.
Contoh lagi misalnya ada orang yang contoh pernah itu ada klien gitu ya. Saya bilangnya klien gak enak ya. Maksudnya kayak orang yang pernah curhat gitu sama saya. "Eh, Mbak, saya ini diajak suami saya ikut family gathering. Dan di family gathering itu eh, diwajibkan pakai celana jeans, terus ada kaos gatheringnya. Sedangkan saya pakai gamis, Mbak. Gitu kan. Dan suami saya pun, udahlah kamu sekali-sekali pakai celana, nggak pakai gamis terus gitu. Suami saya pun mengiyakan. Saya bingung, Mbak, kata dia. Terus saya bilang sama si mbaknya ini, Mbak, saya nanya gitu. Emang memakai gamis adalah sebuah kesalahan, pertama. Kedua, pakai gamis itu adalah syariat. Yaitu memang Islam yang suruh, Allah yang suruh. Bukan kita senang-senang, bukan karena trend fashion. No, itu memang syariat Islam pakai gamis gitu. Kalau memang tidak tidak di family gathering tuhnya harus pakai celana, ya sudah, mbaknya mending mundur, gak usah ikut dan sampaikan eh, suamiku yang ganteng misalnya gitu ya. Kalau memang family gathering diharuskan saya pakai celana, yang pertama saya tidak akan mengikuti karena satu gitu ya. Karena gamis ini saya tidak bisa lepas. Karena ya ini hukum-hukum Islam sampaikan semua, ada itu udah hadisnya, semuanya sampaikan. Kemudian yang kedua, gitu kan. Walaupun saya mentaati perintah suami, tapi ketika mentaati perintah suami dan tapi melanggar perintah Allah, ya saya lebih lebih memilih mentaati perintah Allah. Nah, itu disampaikan. Dan di sini istri tidak ada salah di situ. Mbak, jangan terlalu merasa bersalah karena mbaknya nggak salah loh. Ya, intinya singkat cerita begitulah. Ketika kita memang di titik yang memang kita tidak salah, ya sampaikan. Sampaikan. Gitu. Itulah ya. Nanti kalau belajar komunikasi banyak lagi nih. Ada nanti mungkin Bu Dwi bisa collab ya, karena beliau dari ilmu komunikasi. Nanti kita bisa kolaborasi Bu Dwi ya, nanti next. Itu ada namanya disebut komunikasi asertif. Begitu ya Bu Dwi ya. Itu sampaikan. Nah, nanti kita akan relevansikan dengan ilmu psikologi. Oke, itu ada yang mau sharing lagi? Sambil saya share PowerPoint-nya. Ini ya tadi ya kita sudah sharing. Ternyata 1 jam tidak kerasa ya teman-teman. Ini dia teknik mengelola emosi sebelum berkomunikasi. Ini dia. Contoh tiba-tiba kita baru ketemu teman lama. Terus kita ini habis diet habis-habisan. Dulu katakanlah BB kita 80 kilo misalnya. Sorry. BB kita 50 kilo misalnya gitu ya. Tiba-tiba pas ketemu temen ini setelah 2 tahun kemudian BB kita tiba-tiba jadi 80 kilo. Nah, temen kita refleks ketemu, ih kamu gitu kan. Gendut. Sebenarnya rasanya pingin ngamuk itu. Iya nggak? Rasanya udah ada kepala ini. Kita itu udah berusaha diet gitu ya, sampai ikut ke gym. Datang-datang dia ngomong, kok kamu gendut? Udah rasanya gitu. Coba respon kita gimana? Atau apa deh yang lainnya? Silakan bayangkan teman-teman di kondisi yang teman-teman tuh sudah berusaha untuk melakukan hal yang terbaik, tapi ternyata orang lain itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Satu lagi misalnya, ini ada kasus nyata banget. Bukan tetangga di sini, bukan tetangga di Bogor, tapi tetangga di sana. Si ibu ini sudah perawatan muka, perawatan wajah, ya. Mahal bahkan di sebuah klinik yang mahal. Nah, suatu hari itu habis jutaan pokoknya lah, nggak tahu puluhan juta, nggak tahu lah, pokoknya mahal. Nah, suatu hari dia ceritanya ikut reuni, ya, reuni sekolah. Temennya itu ada yang bilang kayak gini, coba. Kok kamu tambah ini ya, tambah kusam muka kamu, ada apa? Kamu ada masalah kah? Langsung begitu. Ngamuk itu ibu itu langsung saat itu juga, kurang ajar itu langsung buka. Langsung itu kayak yang kaget kita itu. Kaget si ibunya gitu. Itulah ini ya. Ngeri banget ya ternyata. Kok kusam muka kamu?
Kebayang ya, teman-teman, apa yang sudah kita upayakan ternyata tidak sesuai ekspektasi dan itu divalidasi oleh teman yang baru ketemu. Kayak apa rasanya ngamuknya itu si ibu? Itu ya. Jadi perlunya ketika kita menanggapi hal itu, nah ini dia. Ini kalau dalam ilmu kondisian ada namanya teknik 471 itu, tapi kita nggak usah ke sana dulu karena memang waktu kita sedikit gitu ya. Jadi jeda dulu sebelum direspon gitu. Astagfirullah. Ya, ubah narasi dari dia nyebelin. Ah, dasar dia ya gitu. Tapi tetap sampaikan emosi. Ingat, kita harus belajar menyampaikan emosi kita loh. Jangan diem. Kalau kalau versi kalau versi bukan terbaik juga, tapi hanya disarankan gitu ya. Hanya disarankan untuk ilmu psikologi kita sampaikan. Kita sampaikan emosi kita. Misalnya teman kita, "Hai bro," gitu. "Hai sis." Atau siapa ya panggilnya? Besti, ya Besti lah ya. Besti, tahu nggak perjuanganku untuk mukaku sampai sekinclong ini, yang katamu kusem, aku habis 50 juta loh. Sampaikan. Ini ada yang sampai. Tapi aku takut dia marah, Bu, jadi tidak tersampaikan. Sampaikan. Nah, sekarang kita belajar narasinya. Panggil namanya Besti. Aku kasih tahu ya, ini for your info aja, FYI gitu ya. Aku itu sudah ke klinik ABC. Tahu nggak sih, dokter itu udah terkenal banget loh. Aku habis 50 juta untuk skincare muka ini. Dan kamu bilang kusem, oh my God. Tolong besok lagi nggak usah ngomong kayak gitu. Mau ke siapapun, mau ke aku atau ke yang lain. Tanya aja yang lain. Tanya aja selain ngomong muka kusem bisa kan? Sampaikan. Sampaikan kayak gitu. Lah kalau kita nggak kita sampaikan, nanti ada kejadian kayak gitu lagi. Jangan ngamuk. Jangan ngamuk. Kan orang nggak tahu. Sampaikan. Sehingga apa? Sehingga kita pun akhirnya nyaman ketika bergaul. Sampaikan. Nah, sekarang coba nih kita sharing. Apa yang membuat teman-teman tidak mau menyampaikan isi hati? Takut? Khawatir? Tadi kalau kayak Mbak siapa ini? Ada Mbak Herli. Aku takut dia marah. Kalau marah gimana dia? Mencak-mencak. Atau sampai dicincang gitu. Marahnya gimana? Atau bilang ke teman-teman, jangan deket-deket sama Herli. Dia mah kalau ngomong seenaknya gitu. Atau gimana? Nah, marah ini kita harus breakdown dulu. Marahnya seperti apa? Apakah membuat kita akhirnya jadi merasa terintimidasi dengan kemarahan dia? Khawatir salah paham, Mbak. Oh, khawatir salah paham. Nah, salah paham itu karena cara penyampaian kita bisa jadi, gitu ya, kurang pas. Coba sekarang, yuk, siapa yang mau discuss? Misalnya contoh, anggap aja, misalnya Mbak Herli deh. Mbak Herli ngomong sama saya, apa deh ngomong Mbak Leli apa gitu. Ntar saya tanggepin. Siapa? Yuk, siapa? Mbak Herli, Mbak Arwi, siapa? Silakan. Silakan ngomong ke saya apa dan saya nggak suka contohnya misalnya. Dan saya tanggepin. Ada yang mau on mic? Silakan. Saya iya, Bu Leli. Oke, Tapi silakan. tolong jangan di ini ya, teman-teman jangan ditertawakan. Saya malu sekali. Oke. Baik, saya tidak tertawa. Gini, saya menikah itu sampai saya kan pilihan orang tua. Nah, teman-teman komentar gini, saudara-saudara, suamimu itu loh, tampan sih tampan, tapi pelitnya minta ampun. Kamu tuh nggak bisa milih apa gimana? Oke. Akhirnya ya saya gini. Akhirnya saya kan membela diri ya. Iya. Saya itu, saudara-saudara, belajar menjadi anak yang berbakti sama orang tua.
Kalian itu nggak usah mikiri yang aneh-aneh. Kan yang ngelakuin kan aku sendiri, yang jalani aku sendiri. Langsung mereka diam. Iya, iya betul. Iya bisa. Atau bisa jadi anggapan gini. Kalau anak sekarang tuh biasanya gini kalimatnya. Ya udah sih, nggak ganggu elu gitu. Simpel ya. Ya udah sih, nggak ganggu Iya. elu kan nggak nggak bikin lu jadi ini yang ngerasain gue. Ya udah sih, nggak usah dibahas. Udah bisa kayak gitu. Iya. Bisa jadi kayak gitu. Atau misalnya ada yang ngomong misalnya kan kayak gitu. Ih kamu jelek gitu kan. Misalnya kayak gitu. Masalah buat lo. Bisa tuh. Jadi sesimpel itu gitu loh. Ih suamimu ya ganteng sih tapi miskin. Ya udah gue cinta. Masalahnya apa sama lu? Udah selesai. Selesai. Gitu. Kalau kita memang benar-benar cinta ya. Gitu. Itu. Nah, ini ada yang Diska di sini nih. Kalau ditanggepin hal kayak gitu kita jadi sama nggak sih, Mbak? Nah, tapi gini, kita harus lihat nanggepinnya ke siapa. Kalau orangnya rese, kita harus tanggepin. Tapi kalau orangnya, maaf ya, orang manipulatif, orang yang ada orang toksik, mending nggak usah ditanggepin, kita diemin. Ya, kita diemin. Karena gini, kalau orang manipulatif, orang toksik, biasanya dia akan langsung feedback. Langsung nyerang balik. Itu tidak baik. Tapi ingat, rata-rata orang yang toksik atau orang manipulatif itu jarang rese. Jarang rese. Ingat, orang toksik dan orang manipulatif biasanya ketika dia ingin melakukan sesuatu, itu pasti dia ingin mendapatkan benefit dari apa yang dia lakukan. Jadi tidak mungkin kayak gabut gitu nanggepin orang kayak, ih suamimu ganteng tapi miskin misalnya. Dia nggak akan segabut itu. Orang toksik dan manipulatif itu nggak segabut itu. Karena apa? Mereka itu biasanya punya tujuan ketika memanipulasi seorang tuh, dia ini harus mendapatkan manfaat dari manipulasinya itu. Jadi nggak mungkin biasanya orang manipulasi ngomong kayak gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin biasanya. Bukan nggak mungkin banget gitu, nggak. Tapi jarang. Jarang ada kejadian seperti itu. Jarang. Ya. Mbak, izin Mbak. Dia mah nggak, Pak Yogi, silakan. Definisi orang manipulatif itu kayak gimana? Oh, definisi orang manipulatif. Suaranya kepotong-potong Pak Yogi. Mungkin sinyalnya ya. Di-unmute lagi Pak Yogi. Suaranya agak putus-putus tadi Pak Yogi. Ya, tapi yang saya tangkap tadi definisi orang manipulatif. Orang manipulatif itu biasanya dia itu membuat situasi seolah-olah itu adalah untuk kepentingan dia. Entah itu membenarkan tindakannya, membenarkan pernyataannya, membenarkan semua apa yang dia lakukan tuh dia itu ingin dibenarkan. Ya. Dan bagaimana dia membuat sebuah situasi ya yang dimana situasi tersebut orang lain pun menvalidasi bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu adalah benar. Dia akan memanipulasi bahasanya gitu ya. Situasi tersebut sehingga nampak oh iya ya dia benar ya. Itu. Mungkin lebih ke contoh kali, Mbak. Ya misalnya kayak gini. Orang biasanya tuh yang dipakai itu korupsi ya. Korupsi. Aduh nggak enak tapi ngomong korupsi ya. Atau pasangan Nggak apa-apa, Mbak. Lagi ngetren kan? Lagi ngetren. Pasangan deh misalnya. Pasangan entah itu suami istri, entah itu pacar. Biasanya manipulatif tuh yang pacar sih biasanya pacar. Contoh gini. Kamu jangan sampai ya selingkuh. Kalau selingkuh nanti pastinya aku akan putusin. Dan ketika nanti aku putusin, kamu nggak akan dapet cowok sekeren aku lagi. Dengan kondisimu yang seperti itu, emang kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Contoh. Jadi dibuat si cewek ini selalu bergantung dengan si cowok itu. Walaupun sebenarnya mungkin bisa jadi si cowok itu hanya manfaatin si cewek. Ingat ya, kamu itu hanya orang begini-begini, direndahkan terus si cewek itu.
kamu itu begini, kamu nggak bisa loh tanpa aku. Terus dibikin situasi seolah-olah si cewek itu harus bergantung sama laki-laki. Itu contoh. Sebenarnya banyak sih, saya sampai bingung ya kalau udah kayak gini ngeblank. Contohnya tuh banyak sebenarnya, banyak sekali. Jadi kayak yang ada Kalau dalam dunia kerja misalkan ya, misalkan di kantor gitu Mbak, atau di sekolah, mungkin ada contoh nggak yang kira-kira teman-teman di sini bisa ada gambaran dengan tipe manipulatif itu? boleh, silakan kalau ada yang mau nambahin. Jadi dibuat kita itu nggak berdaya. Jadi kayak hanya tetap di lingkungan itu, kita nggak bisa berkembang. Dan dibikin situasi itu benar-benar kayak memang ya saya harus begitu saja gitu. Ada lagi nggak yang mau membuat contoh-contoh yang lainnya? Silahkan. Ada contohnya mungkin teman-teman di sini di dunia kerja. Kamu kalau nggak kerja di sini, kamu mau kerja di mana dengan kamu cuma lulusan SMA misalnya? Atau kamu memang sarjana sih, tapi sarjana kamu itu banyak orang orang udah punya gitu. Kalau nggak kerja di sini, kamu susah loh cari kerja. Kamu tuh di sini udah enak, makan tinggal makan misalnya. Tapi diperes overtime. Pas waktunya libur nggak libur. Anggaplah anggaplah di sini itu kamu itu bekerja itu kamu mendapatkan pahala yang besar. Sudah itu, masuk itu. Pahala dijadikan senjata. Kamu Iya dapat bener. pahala yang besar loh nanti loh kalau di sini. Walaupun nggak dapat duit. Ah ya, silakan Mbak Riri, nggak silakan. Izin Mbak, kalau ini termasuk manipulatif ya. Jadi ada eh, sempat ada kejadian kayak temen tuh minta tolong satu proyek lah, terus akhirnya ditolongin kan ya, bantu lah segala macam. Lalu pas setelah kita presentasi atau segala macamnya udah terlaksana, tiba-tiba tuh situasi tuh seakan-akan terbalik. Semua kesalahan yang ada di apa namanya presentasi saat itu, bahkan perjalanan proses di belakang yang saya nggak tahu, itu dilimpahkan di depan banyak orang ke saya gitu. Jadi di depan orang dengan ya bahkan lucunya ada drama sedikit gitu ya, dengan nangis-nangis. Dengan nangis-nangisnya itu, akhirnya kan orang berpikir kayak saya nggak berkata-kata sama sekali, jadi bingung dulu ini mencerna situasi kenapa ya gitu, sampai akhirnya kayak ada something lah gitu ya. Nah itu karena mungkin waktu itu atasan juga jangan di sini menyelesaikan masalah pribadi kalian gitu kan ya, akhirnya kita selesaikan di belakang layar lah ya. Tapi itu berarti termasuk dong ya Mbak, playing victim juga, terus apa namanya, termasuk orang manipulatif kan ya Mbak ya? Bisa jadi. Karena kan memang Oke. dia berusaha membuat situasi itu seolah-olah Berpihak pada dia. iya itu bisa. Karena biasanya memang dia nggak mau disalahin sebenarnya, dia nggak mau disalahin itu. Padahal kalau misalnya kita fair, misalnya si orang tersebut fair, dia hanya cukup bilang, ya saya minta maaf, saya memang pada saat tadi itu saya salah, saya hilaf, cukup kan? Tapi dia tidak mau mengungkapkan kalimat maaf itu, tidak mau, sehingga dia membuat sebuah situasi yang dimana situasi tersebut menguntungkan dia. Loh kok bisa? Itu kan salah kamu, kamu sih yang begini, kamu sih yang begitu. Contoh lagi misalnya. Atau memutarbalikkan fakta mungkin atau Memutarbalikkan fakta itu bisa. Iya, Betul. Jadi ya. ada lagi nih, kemarin ada Iya, kasus iya. contoh. Ada orang nagih hutang. Nah, ini nagih hutang nih. Ada orang nagih hutang. Ada nih klien, ceritanya klien saya ini nagih hutang kepada saudaranya. Ya. Kemudian saudaranya ini karena nggak punya duit gitu ya, ngamuk. Nah, biasa kan itu kan, ngamuk tuh. Ngamuk segala macem, sampai saudara-saudaranya ini pun nyerang kepada klien saya. Nyerang, kamu sih jadi dia sakit, gara-gara kamu dia sakit, blalala segala macem gitu. Ya udah akhirnya si klien saya nggak dapet duit dan malah diserang sama saudaranya. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Si yang ditagih hutang tadi meninggal dunia. Dan kemudian semua saudaranya menyalahkan gara-gara kamu.
Hah, udah. Jadi dia mati. Gimana coba? Kan luar biasa itu. Udahlah manipulatif, toksik lagi. Nah, itu cukup bahaya ya, cukup bahaya itu. Jadi memang terkadang kita itu hanya perlu mengakui, itulah pentingnya. Kita di sini belajar komunikasi, mengakui apa yang kita rasakan, akui. Kalau kita nggak suka, sampaikan nggak suka. Kalau kita suka, sampaikan suka. Contoh ketika kita ditanya, apa kabar? Baik, template banget. Alhamdulillah, baik, tapi saya tadi agak sedikit migrain misalnya. Alhamdulillah memang baik. So far, so good. Hanya saja saya kemarin agak kurang bisa tidur. Sampaikan. Gak apa-apa, sampaikan. Gak usah terlalu template. Pentingnya komunikasi supaya kita tidak menjadi orang yang manipulatif dan toksik. Gitu ya. Sampaikan. Insya Allah teman-teman yang di sini saya yakin bukan orang yang manipulatif dan bukan orang toksik. Saya yakin karena tidak ada orang toksik atau manipulatif ikut webinar tentang ilmu psikologi. Ya kan? Klien-klien yang datang atau orang-orang yang pernah konsultasi dengan saya rata-rata adalah orang-orang yang pastinya sebenarnya mereka itu adalah kebanyakan korban. Karena mereka sampai cari psikolog, cari psikiater. Rata-rata itu jadi korban. PTSD, ya kan, post trauma syndrome. Kemudian akhirnya sampai dia mengalami anxiety, bipolar. Ya karena korban. Ya kan? Jadi saya yakin teman-teman yang hadir di sini bukan orang yang manipulatif atau orang toksik. Betul ya? Cuman hanya perlu belajar komunikasi yang lebih bisa mengungkapkan apa yang menjadi yang ada di dalam diri, diungkapkan, disampaikan. Jangan dipendem. Nah, nanti Mbak gimana kalau nanti ini Mbak gimana? Itu nanti insya Allah episode berikutnya. Takut marah, takut dia kecewa, takut dia sakit hati, gitu ya. Nah, ketakutan-ketakutan itu ternyata cuma ada di kepala. Nah, kita nanti coba kulik lagi insya Allah bulan depan. Semoga semuanya sehat ya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman mau bantu share untuk Google Form-nya yang sudah daftar di grup ini, nggak usah ngisi Google Form lagi, itu grupnya masih ada. Hanya saja tolong dibantu di-share ke teman-teman yang lainnya, mangga. Kita bisa sharing di sini. Yang merasa punya teman agak sedikit manipulatif, yuk ikut yuk gitu. Ya, siapa tahu bisa bareng-bareng di sini kita saling sharing gitu ya. Nah, ini saya sedikit selesaikan materi PPT saya. Sebenarnya sudah tinggal dikit lagi ini. Nah, ini tadi sudah ya. Nanti kita akan ini di keluarga, di pekerjaan, di media sosial. Nanti insya Allah mungkin kita akan lanjutkan minggu depan. Tetapi insya Allah bulan depan. Kita nggak bisa kontrol perasaan yang muncul, tapi kita bisa memilih cara menyampaikan. Iya sih kita marah gitu ya. Kita nanti pelan-pelan belajar ya teman-teman ya. Emosi mempengaruhi pilihan kata, nada, suara, dan bahasa tubuh. Komunikasi bisa memperkuat atau meredam emosi. Komunikasi yang baik bukan tentang kata-kata yang paling pintar, tetapi tentang niat yang paling sadar. Nanti ini ada follow up-nya, bisa ikut kelas secara offline, misalnya pengen konsultasi secara online, offline boleh. Kemudian tergabung dengan komunitas yang suportif, dan insya Allah ini komunitas yang mulai akan kita bentuk perlahan-lahan ya teman-teman ya. Silakan gitu. Nih, alhamdulillah selesai. Oke, hasta manana itu artinya apa? Sampai jumpa insya Allah bulan depan. Viva Forever itu semoga bahagia selamanya. Gitu. Oke, baik. Alhamdulillah lewat sedikit jadwalnya. Sampai jam 8. Semoga ridho ya teman-teman semua ya. Dan saya berharap sih ada ilmu yang kita bisa dapatkan malam ini. Jadi dibantu aja share ke teman-teman yang lainnya. Nanti insya Allah kita akan jadi komunitas sharing nanti setiap 1 bulan sekali gitu. Yang sudah isi Google Form ya sudah, nggak usah ngisi lagi. Paling untuk teman yang lainnya.
Kita foto dulu yuk untuk sebelum kita keluar. Sebenarnya memang tujuan saya membuat ini, Mbak, kenapa gratis? Karena saya pun ingin belajar. Saya ingin sharing, asli. Saya ingin belajar, saya ingin mengasah ilmu saya di di bidang psikologi dan juga komunikasi. Saya ingin mengasah dari berbagai macam sudut pandang teman-teman. Karena itu saya memang sengaja membuat gratis untuk kita saling sharing, saling bagi-bagi ilmu gitu ya. Ya, foto. eh ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, saya taruh di grup dulu dan ini saya matikan untuk recordingnya.